lanjutkan lagi ya. Tadi ada intermezzo sebentar. Ya, jadi kendala lain yang sering dihadapi mahasiswa selain topik penelitian sesuai bidang minat, jarang berkonsultasi dengan pembimbing TA, tidak cocok dengan pembimbing TA-nya. Nah ini ya, sebisa mungkin dikurangin lah ya. Bagaimanapun juga adalah kalian yang harus menyesuaikan lah dengan dosen pembimbingnya. Terutama kendala-kendala personal ya, jangan sampai lah. Saya harap di kelas matematik terapan ini, kualitas lektor terapan ini nggak ada yang bermasalah dengan dosen-dosen di kapsul terapan ya, baik sebelum mata kuliah kapsul ataupun sesudahnya. Jadi lancar semuanya gitu ya di TA-nya. Kemudian kendala lain adalah kebingungan mulai pengerjaan penelitian atau menulis penelitian ini mulainya dari mana gitu. Bu, saya pengen teliti, cuma saya tuh nggak tahu nulisnya dari mana, mulai dari mana. Nah itulah gunanya kalian mengambil mata kuliah Kapasitas Lektor Terapan ini, biar kalian tahu di terapan itu bagaimana penelitiannya, mulainya dari mana, terus step by stepnya akan saya pandu pelan-pelan lah. Kemudian tidak semangat mengerjakan TA karena satu dan lain hal. Ini kendala psikologis ya. Jadi bisa jadi putus sama pacarnya enggak galau gitu ya, atau mungkin kerja juga bisa juga. Jadi karena merasa sudah akhir studi, di semester akhir, mahasiswa tahun akhir, jadinya lebih suka cari duit gitu ya, ngelesin atau apa, akhirnya jadi terbengkalai TA-nya. Nah ini gunanya kalian harus bisa membagi waktu dengan baik, lalu harus disiplin dengan rencana penelitian yang sudah kalian buat sendiri ya. Tidak memahami bahwa TA adalah karya tulis tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan sendiri. Nah ini saya pernah dengar di fotokopian ya, mungkin waktu itu saya tidak dilihat sebagai dosen, mungkin melihatnya sebagai, saya lihatnya kayak mahasiswa gitu ya. Mahasiswa UIN bilangnya begini, ya nanti akan kalau TA-nya nggak dikerjain juga akan dikerjakan oleh dosennya. Jangan pernah berharap seperti itu ya, karena itu nggak akan pernah terjadi untuk bidang minat matematik terapan. Yang harus mengerjakan adalah kalian sendiri. Jadi tugas akhir itu hampir 80-90% itu adalah tulisan kalian sendiri. Dosen pembimbing ngapain Bu? Terusan dosen pembimbing itu mengoreksi, konsultasi. Ada kendala teknis saya nggak bisa di sini Pak, saya kayak gini mentok Pak, apa yang harus dilakukan. Nah itu fungsi dosen pembimbing, bukan untuk menulis gitu ya, bukan untuk menulis dari nol terkait skripsi kalian gitu. Jangan pernah berharap itu ya, karena itu nggak akan pernah terjadi di matematik terapan. Tidak memahami kaidah penulisan karya ilmiah, jadinya banyak salahnya, sering revisi, karena sering revisi jadinya down gitu ya, pikirnya kok nggak beres-beres gitu ya, padahal sebetulnya karena tidak paham. Nah itu gunanya juga saya jelaskan dulu pedomannya begini nih, jadi sebelum kalian sudah tahu pedomannya. Solusinya apa? Solusinya yang pasti pilih bidang minat sesuai kemampuan kalian dan kemauan kalian, sering berkonsultasi dengan dosen pembimbing TA. Terus Bu, saya belum tahu nih dosen pembimbing yang cocok sama saya siapa. Dari semua dosen yang sudah kalian ambil mata kuliahnya, cari dosen yang paling cocok ngajarnya sama kalian, yang paling cocok kalau komunikasi, yang paling ngerti kalau dijelasin tuh kalian paling ngerti, yang paling kalian bisa ikutin lah gitu ya. Sering konsul, ajukan pembimbing TA-nya juga sesuai bidang minat dan kemampuan. Jangan sampai di sini matematik terapan nanti ngajukannya dosennya dosen analisis, pembimbing satunya itu juga nggak cocok sama bidang minatnya ya. Gitu. Ajukan topik penelitian yang sesuai kemampuan dan konsultasikan ke dosen terkait topik penelitian yang akan diajukan. Jadi kalian ukur sendiri kemampuan kalian seperti apa, lalu coba cari artikel yang kalian paham. Setelah paham, coba ajukan ke dosen. Apakah ini terlalu sederhana ataukah terlalu rumit atau apa? Nanti didiskusikan bersama. Menyadari bahwa skripsi itu adalah tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan, bukan karya tulis dosen TA. Mempelajari kaidah penulisan karya ilmiah tanpa tahapan penelitian lebih awal. Jadi kalian lebih paham ya. Memiliki manajemen waktu yang baik terkait penelitian. Jadi walaupun ya saya paham bahwa 24 jam kalian terbagi dengan mungkin organisasi, dengan pondok, dengan keluarga, dengan teman gitu ya. Itu gunanya kenapa harus dibikin rencana penelitian, agar manajemen waktu penelitiannya juga jalan gitu ya. Jangan sampai satu semester itu kan 4 bulan secara penuh akan berlaku dalam waktu 4 bulan.
bulan tuh kalau kalian tidak merencanakan dengan baik ya lewat begitu saja. Akhirnya tiba-tiba sudah masuk tahun ajaran baru, harus bayar SPP lagi. Ya sudah, itu akan kembali lagi aja setiap semesternya begitu ya. Jangan sampai lah. Oke, saya masuk ke pedoman penulisan skripsi matematik. Ini berkaitan dengan pedoman skripsi yang ada di website ya. Jadi kalian bisa buka, saya cantumkan juga di e-learning, jadi bisa dibuka-buka sendiri dan dibaca-baca sendiri. Di sini ada berbagai macam pedoman, ini masih kajunya mungkin pas akhirnya ini masih pedoman 2016, belum yang terbaru. Nah, seminggu kemarin saya sudah sempat menyinggung bahwa ada kemungkinan bahwa semester untuk angkatan 2017 itu skripsi akan menggunakan latex gitu ya. Tapi belum ada edaran resmi dari jurusan terkait itu, jadi saya masih gunakan, dan belum ada pedoman baru juga terkait itu, jadi saya masih gunakan pedoman yang lama ya. Di sini kalian bisa lihat ada kerangka skripsi, ada prosedur pengajuan izin penelitian, kerangka bagian awal, inti, akhir skripsi, lalu bagaimana menulisnya, tata cara penulisan ya, ukuran kertas, pengetikan, huruf, jarak, bahasanya, jangan ada kata ganti orang seperti kamu, dia, anda, bapak, ibu. Penulis itu juga seharusnya dihindari. Istilah asing ya, istilah asing dicetak miring. Kesalahan yang sering terjadi ini dibaca-baca ini. Penomoran, cara merujuk. Nah, ini yang penting, cara merujuk kutipan langsung, kutipan tidak langsung gitu. Jadi silakan dibaca-baca, ini saya berikan di e-learning kalian. Jadi saya berharap bahwa mahasiswa yang sudah mengambil kapasitas terapan tahu bahwa ada pedoman ini ya. Jangan sampai saya nggak dapat pedomannya, itu saya bagi gitu ya di mata kuliah kapasitas terapan. Oke, kemudian menyinggung terkait penulisan dengan latex. Nah, ini mungkin termasuk hal yang baru untuk beberapa mahasiswa mungkin yang belum pernah menulis dengan latex ya. Jadi cara menulis dengan latex, softwarenya berarti baru lagi ya Bu. Ya, enaknya latex itu karena dia equationnya lebih rapi, tulisannya lebih rapi, lebih terstruktur. Nah, formatnya itu lebih enak. Kalau Word itu kalian harus ngatur marginnya, harus ngatur citasinya nggak bisa langsung keluar gitu ya, kalau nggak canggih gitu ya, harus pakai Mendeley mungkin, terus daftar pustaka juga nggak langsung muncul. Kalau dengan latex Miktex ini asalkan ada template-nya akan langsung terkonstruk sendiri gitu, built in sendiri gitu ya. Jadi caranya gimana Bu? Caranya kalian install latex. Cara install latexnya mana? Masuk ke cara menginstal latex gitu. Nah, ini kalian bisa masuk ke websitenya ini ya, miktex.org. Di miktex.org silakan masuk ke bagian download, lalu silakan download untuk sesuaikan ya. Jadi ada Windows, ada Mac, Linux, biasanya mungkin Windows gitu ya. Silakan diinstal, ini di download. Ketika sudah di download, setelah di download langsung di running seperti biasa, installingnya next gitu saja. Setelah itu, setelah Anda menginstal Miktex, jangan lupa untuk menginstal editor. Editor itu bisa Text Studio, ini ya, Text Studio ya. Jadi editor itu ada Text Studio, bisa Leaks atau WinEdit gitu. Kalau saya biasanya pakai Text Studio atau WinEdit. Kalau Pak Jamburi itu lebih suka pakai Leaks. Macam-macam. Ini outputnya sama saja. Jadi juga file PDF dan sama saja gitu ya. Nah, bentuknya Text Studio gimana Bu? Ini Text Studio saya di bagian bawah ini ya. Sebentar saya bukakan. Oke. Nah, jadi nulis equationnya itu jadi bisa lebih rapi gitu. Harus ada satu kelas, satu pertemuan tersendiri sih untuk membahas terkait bagaimana menulis di latex itu ya. Oke, ini kalau ini saya run. Oh, ini jangan yang ini. Reason. Ya, misalkan saya ambil disertasi saya lah. Disertasi saya ini. Nah, Anda cukup running begini. Presentasinya saya stop. Kalau ini bisa running, juga saya stop dulu. Ya. Ketika sudah di running, hasilnya adalah ini agak lama ya. Jadi caranya install Text Studio gimana?
sambil nunggu ini baca ya. Text Studio Anda bisa install, cari saja installer Text Studio. Nah, ini ya, masuk ke website textstudio.org. Di sini kalian bisa langsung download. Setelah di-download tinggal diinstal di next gitu ya. Saya pause saja. Nah, ini ya. Ini yang sebelah kanan adalah tampilan runningannya. Gitu. Terlihat tulisan equation untuk di LaTeX itu lebih rapi gitu ya matriksnya. Nah, ini mengurangi kesalahan penulisan notasi-notasi. Ya, Anda bisa lihat juga di bagian sini. Nah, ini ya saya ada. Nah, tabel juga bisa rapi, gitu, penulisannya lebih rapi, enak dibaca. Tuh, jadi ini juga bisa lebih rapi, gitu ya. Oke. Terus kayak belum pernah sama sekali Bu pakai LaTeX. Oke, silakan cari tutorialnya di internet banyak. Caranya gimana? Ketik aja tutorial how to write a text file gitu terus sambil latihan gitu ya. Kalau sangat baru dengan LaTeX bisa mencoba membuat presentasi pakai Beamer template gitu. Jadi Beamer template itu LaTeX template. Ini kalian bisa cari di sini. Template Beamer LaTeX. Nah, ini presentation gallery, kalian bisa lihat-lihat. Nah, ini tinggal kalian buka misalnya yang ini. Nah, ini tinggal kalian download, open as template atau view source, atau nanti dia akan muncul gitu ya. Ini nanti kalian sambil belajar ngetik-ngetiknya. Editornya pakai apa ya? Pakai ini aja, sama pakai Text Studio ya. Oke. Ini ya gitu. Jadi nanti mungkin di Kapita Harapan di UTS-nya untuk proposalnya kalau yang ingin belajar menulis pakai LaTeX bisa menggunakan Beamer tadi. Tapi jika memang dari jurusan tidak ada arahan harus menggunakan LaTeX dan boleh menggunakan Word gitu ya, tidak harus teks format teks, bisa pakai Word, itu malah menurut saya ya nggak masalah karena kan memang transisi ya, jadi boleh mungkin boleh pakai teks atau pakai Word. Kalian memilih pakai Word dan nggak apa-apa sama jurusan juga nggak masalah ya, disesuaikan saja. Oke, ini terkait citasi karya ilmiah. Citasi karya ilmiah itu ada beberapa panduan gaya citasi. Lalu ada citasi di Word dengan cross reference, ada citasi di Word dengan bib word, dan ada citasi di Word dengan Mendeley. Saya masuk di panduan gaya citasi. Ini saya ambil dari websitenya Perpustakaan UGM ya. Jadi karena karya ilmiah yang saya bicarakan ini khusus sebetulnya ke tugas akhir, sebetulnya sudah ada panduan di pedoman penulisan skripsi. Kalian tinggal cari di sini pustaka gitu ya, atau daftar referensi. Oh sebentar, apa yang ini saya daftar pustaka, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar rujukan. Nah ini tulisan daftar rujukan, format itu daftar rujukan, kalian bisa cari. Nah ini kalau di sini sudah ditentukan ya, ini harus pakai Latin, bla bla bla, ukuran huruf, cara menuliskan, spasi. Nah ini contoh-contohnya sudah ada gitu. Ini tinggal disesuaikan dengan pedoman penulisan saja. Sedangkan yang saya cantumkan yang di artikel di sini adalah gaya citasi untuk bermacam-macam. Jadi ada apa saja, ada apa style, ada MNA style, ada bagaimana nulis di buku ya, Arabic bukan Arabic, apa sih saya lupa. Jadi ada MLA style, ada Chicago and Turabian gitu ya. Jadi sebagai wawasan untuk Anda bagaimana tipe-tipe citasi itu apa saja gitu. Terus yang dipakai di skripsi itu apa? Karena nanti bukan hanya skripsi yang kalian hasilkan di tugas akhir, tapi juga artikel ilmiah. Artikel ilmiah gitu ya. Artikel ilmiah
juga. Nah, artikel ilmiahnya apa? Artikel ilmiah itu kan nanti ada daftar pustaka atau daftar reference. Itu kan formatnya akan menyesuaikan dengan jurnal yang akan kalian tuju gitu. Jadi kalian harus tahu juga info-info ini ya. Saya cantumkan saja, jadi kalian bisa saya cantumkan di e-learning, jadi kalian bisa baca-baca sendiri. Kemudian bagaimana mensitasi dengan menggunakan cross reference gitu di Word. Kalau di Word itu ada sendiri memang, nggak susah-susah. Jadi kalau kalian cukup canggih menggunakan Word, itu kita punya nama di Word itu kita bisa menuliskan daftar pustaka otomatis. Nah ini, jadi ada di reference. Ini kalau kalian masuk di Word, saya nggak buka Word ya. Ini kalian bisa ikutin lah, ini versi 2017 pakai new source, bikin daftar pustaka, langkah-langkah gitu ya, add new source, tuliskan. Ini sudah sangat detail, jadi bisa langsung diikuti saja tutorialnya di sini ya. Oke. Sitasi di Word dengan Bibword. Nah, ini cara lain dengan menggunakan Bibword juga saya lampirkan di e-learning. Nah, ini bisa Bibword, tapi kalau tadi cross reference itu sudah bawaannya Word. Kalau yang Bibword ini harus download dulu ya. Harus di-download dulu, terus di-download dan di-install di reference gitu. Kemudian akan bisa muncul ya. Bisa dicoba-coba lah semuanya itu. Kemudian yang sering dipakai itu Mendeley. Nah, ini mungkin sudah banyak yang tahu ya. Saya juga cantumkan referensi bagaimana mensitasi dengan Mendeley di e-learning. Oke, saya masuk ke plagiasi. Ini hal yang penting dan tidak banyak orang yang tahu. Apa sih Bu plagiasi Bu gitu ya. Plagiasi itu menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI nomor 17 2010 adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja yang menuliskan yang mengutip sebagian atau seluruh karya dari pihak lain diakui sebagai karya ilmiah tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai gitu ya. Terus gitu, nggak mungkin lah, saya kan nggak mungkin karya ilmiah orang langsung saya copy paste gitu. Nah, hati-hati. Jadi apa saja ruang lingkup plagiasi? Jadi ada satu, bisa mengutip kata-kata atau kalimat orang tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumber. Itu sudah terhitung plagiasi. Apalagi untuk kalimat atau frase yang memang berbeda gitu ya, hasil karya pikiran orang penulis itu sendiri. Yang kedua, gagasan teori orang disebut tapi nggak nyebutin. Misalkan, saya mengajukan solusinya adalah ini gitu ya, tapi tanpa menyebut berdasarkan penelitiannya si A si B gitu. Nah, itu juga hitungnya plagiasi. Menggunakan data milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, melakukan parafrase, mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumber. Jadi sekalipun Anda melakukan parafrase juga harus mencantumkan identitas sumbernya. Menyerahkan suatu karyanya kepada pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Ini juga benar ya. Solisiato 2011 menyatakan ada beberapa tipe plagiarisme. Plagiarisme yang pertama adalah kata per kata, itu sudah masuk plagiarisme. Plagiarisme kedua adalah plagiarisme sumber. Jadi tidak mencantumkan sumber rujukan. Plagiarisme kepengarangan, jadi dia menyebutkan itu seolah-olah idenya sendiri atau menuliskan itu, mensitasi bahwa ini adalah karya saya padahal sebenarnya pengarangnya bukan dia, itu juga plagiat. Dan self plagiarism, yang sering itu adalah self plagiarism. What is self plagiarism? Self plagiarism itu plagiasi ke tulisan atau karya tulis diri sendiri gitu ya. Biasanya terjadi kalau kita mendaur ulang karya tulis. Mendaur ulang itu dalam artian misalkan kalian menulis PKL gitu ya, laporan PKL itu sudah diupload, lalu kemudian laporan PKL yang persis sama itu kalian jadikan TA. Ketika kalian jadikan TA itu harus diubah ya, jadi jangan sampai copy paste persis dari laporan PKL kalian walaupun itu milik kalian sendiri, karena hitungannya itu adalah self plagiarism. Solusinya apa? Solusinya ketika mengambil karya sendiri harus ada perubahannya. Dari PKL-nya begitu, berarti TA-nya pengembangannya apa? Harus ada yang dikembangkan. Harus ada detail-detail yang dikembangkan, nggak boleh sama persis gitu ya.
Cara menghindarinya gimana? Ada beberapa langkah melakukan pengutipan. Jadi kalau mau mengutip, gunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat. Tapi bayangkan bahwa kalian banyak mengutip dari kata-kata orang atau rujukan, jadi karya tulis kalian berupa kutipan semua isinya. Itu juga nggak bagus ya, gitu. Jadi ya boleh dipakai tapi nggak banyak lah untuk pengutipan ini. Terus menggunakan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar gitu ya. Jadi sesuai dengan cara mensitasi. Melakukan parafrase. Nah, ini yang banyak gak tahu nih. Melakukan parafrase itu gimana, Bu? Parafrase itu mengungkapkan ide atau gagasan orang dengan kata-kata sendiri, tapi nggak merubah maksud atau gagasannya. Tapi sumber juga harus tetap disebutkan gitu ya. Biasanya parafrase paling gampang diimplementasikan dengan mengubah susunan kalimat, dengan mengubah susunan kata dalam kalimat. Nah itu, atau susunan kalimat dalam paragraf itu sudah jadi berbeda kan, penampilannya sudah berbeda. Ketika penampilannya berbeda tapi maksudnya sama, kalian boleh merujuk tulisan itu gitu. Tidak terhitung plagiasi. Menggunakan alat aplikasi pendeteksi plagiarisme, Turnitin, Wikopifine, dan lain sebagainya. Di matematik atau UIN Malang itu berlangganan Turnitin ya untuk dosen, jadi bisa untuk mendeteksi plagiarisme. Bisa juga menggunakan aplikasi Zotero, EndNote, aplikasi jenis untuk pengolahan sitasi dan daftar pustaka. Jadi memang betul sesuai yang disitasi dengan kalimat-kalimat dalam artikel tersebut. Nah, ini saya ambil sumbernya ya. Oke, Turnitin cek plagiasi. Gimana cara ngeceknya, Bu? Jadi UIN sendiri itu sudah berlangganan Turnitin berbayar untuk dosen agar mempermudah pengecekan plagiasi. Caranya gimana? Oke, saya tunjukkan sebentar. Mana ini? Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Ini saya langsung masuk ke akun dosen matematik. Ini saya contohkan laporan PKL mahasiswa bimbingan saya di 2019. Ada 4 mahasiswa. Nah, ini langsung kelihatan similarity-nya. Ya, kalau bisa ketika dicek similarity-nya itu kurang dari 20%. Atau kalau sampai cuma 5%, 10% itu malah jauh lebih bagus ya. Nah, di sini kelihatan misalkan punya Zia ini ya. Zia ini 41% nih kesamaannya. Saya buka di sini ya ini. Nah, ini Turnitin ini akan memperlihatkan. Oke, saya minimize biar enak, memperlihatkan hal-hal yang sama persis. Jadi ini terus disahkan sama dengan 8. Oke. Kalau itu kan banyak ya yang pakai. Oke, saya tunjukkan yang lebih banyak persamaannya. Ini dia lumayan bagus ini. Kenapa saya bilang lumayan bagus? Karena di latar belakang hampir bersih, tidak ada yang sama dengan kalimat orang ya. Biasanya yang banyak tuh ini di kajian pustaka. Nih, kelihatan ya. Di regresi itu dia sampai satu kalimat itu dia sama persis dengan rujukan nomor 5. Nah, di sini dia menuliskan Irianto 2002. Begitu juga yang ini 8. Ini dia sama persis Al-Ghifari. Coba saya cek dulu. Ini juga sama persis dengan ini hampir banyak sekali dari 1 ya. Jadi yang banyak sama persis dari dia adalah 1, 5, dan 8. Ini hampir merah-merah semua ya. Itu saya bisa cek di mana 1, 5, 8 itu apa gitu ya. Mana? Oke. Ini sepertinya harus current view ini ya. Oke. Bentar. Ini saya cek current view-nya. Dulu sebentar ya. Karena saya nggak nyimpen yang lain ya. Dokumen ya. Saya hapus tapi belum di sini. Ini saya hapus sih biar tidak memenuhi ini. Nah, misalkan saya contohkan PKLLI kelompok ini ya. Itu dulu. Ini sudah bisa ketemu ini. Ya, PKL punyanya Zia gitu ya. Kakak tingkat kalian ini. Nah, ini tadi yang sama di nomor 1, 5, dan 8. Ini akan muncul di sini. Nah,
Oh, ternyata dia banyak mengambil dari blognya Sriwayudiningsih blogspot.co.id, ini sampai 13%. Nah, ini pasti kalau dikasihkan ke saya akan langsung minta untuk di parafrase gitu ya. Mungkin emang isinya cocok dengan blog ini, jadi di parafrase gitu. Jangan sama persis lah, jangan copy paste lah gitu. Jadi dituliskan ulang gitu ya. Di situ kan ini karya tulis kalian sendiri. Lalu slideshare.net, nah ini saya bisa ngecek kalau di file Turnitin-nya saya klik ini langsung keluar sebenarnya di file Turnitin-nya gitu ya. Oke gitu ya, jadi begitu. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat email saya untuk yang bukan mahasiswa di Kapita Sakta Terapan, tapi untuk yang mahasiswa Kapita Sakta Terapan bisa disampaikan di grup WA saja ya. Untuk hari ini begitu pertemuannya. Tugasnya mulai mencari-cari artikel ya. Silakan mencari artikel mulai sekarang, walaupun minggu depan kemungkinan masih belum saya arahkan untuk membedah jurnal, tapi menurut saya sudah mulai mencari artikel mulai sekarang itu akan jauh lebih ringan untuk Anda ke depannya ya. Gitu. Oke, kalau begitu saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.